itu biar agak kecium, Ya, teman-teman. ya. Jadi kalau menurut Pak Tua bilang, jadi anehnya Pak Tua nih, kalau buang gas itu bukan aroma yang kecium, tapi suara. perih kena mata. Suaranya pun kencang, nyaring bunyinya suaranya. Makanya saya sekarang hari ini menyempatkan diri mau mereview alat pancing tradisional. Nah, sebelum saya mereview alat pancing yang ada di depan kamera, saya mau memperkenalkan dulu. Nah, ini Pak Tua ini namanya Pak Soli. Ini salah satu angler sebelum saya lahir, dia sudah bisa membuat joran yang dari alat tradisional. Ada yang dari bambu, ada yang dari waregu ya Pak. Ya. Nah, ini Pak Tua ini namanya Pak Soli, salah satu teman bapak saya. Cuma dikarenakan bapak saya sudah nggak ada, nah ini saya mau mereview tentang joran yang tradisional ini. Sekarang kita bincang-bincang santai ya teman-teman, sambil menikmati kopi, sambil menikmati ngerokok yang suka merokok. Nah, kali ini saya mau menanyakan tentang piranti tradisional ini. Nah, mungkin saya lanjut dulu ya Pak Soli, saya mau nanya, ini namanya joran dari apa Pak? Ini dari bambu. Dari bambu. Yang satu dari waregu. Nah, ini namanya apa Pak? Ini namanya, kalau istilah Sunda itu korang. Korang, berarti ini buat nyimpan ikan ya? Nyimpan. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh memang peralatan seperti ini Pak? Iya, seperti ini. Ada lagi yang suka ditenteng kayak kantong itu pakai tali, itu yang paling kecil, lebih kecil lagi. Tapi sama bahannya dari bambu? Bambu, ya dari bambu. Jadi ini teman-teman bahannya dari bambu. Nah, kita review sedikit-sedikit cara membuat joran dulu ya. Joran dari alat tradisional, mau bambu, ada bambu waregu, ada bambu yang biasa. Nah, mungkin ini sekarang saya satu dulu. Saya akan review satu-satu dulu. Mungkin ini sama yang menerangkan Pak Tua, Pak Soli. Ya, ini awalnya kan dia bikin sendiri ya, bikin joran dulu sendiri, ngeraut, segala macam gitulah, sampai jadi pasang apa ini namanya itu marit ya. Ini ring guide kalau bahasa sekarang itu. Ya, ring guide ya. Nah, terus ini kan untuk alat pancing kayak ikan nilem, ikan jayar kecil pokoknya di kali-kali. Jadi ini peruntukannya memang bukan buat di empang ya Pak? Peruntukannya. Bukan. Ini sebetulnya buat di kali ini. Nah, jadi ini peruntukannya joran itu buat di kali, teman-teman. Jadi kenapa bahannya dari bambu? Menurut Pak Tua, jadi itu lebih enak, elastis ya Pak? Ya, elastis, lebih enak lagi. Lenturannya itu gitu. Lebih kerasa ya. Terus kerasa. Kalau nanya kekuatan ini bisa narik ikan yang berapa kilo Pak? Ini ya kali kalau dipakai narik ikan yang gede-gede paling ya sekitar 1 kiloan lah, masih kuat. Masih kuat 1 kilo ya. Itu tergantung tali. Ya. Nah, ini kan talinya paling kecil, ukuran 0,12. Oh, ini talinya juga ukuran 0,12 karena harus menyeimbangkan ke kemampuan lenturan joran. Dan ini semua pun ini manual ya Pak, tradisional. Ini dari kawat. Ini kawat. Biasanya kalau Pak Tua bilang ini kawatnya tuh dari bekas kawat gitar ya, yang sudah tidak kepake. Nah, jadi kelenturannya ini pun sama. Nah, untuk proses bikin satu joran ini Pak, bisa memakan waktu berapa lama nih? Ini nggak lama sih kalau bikin sampai langsung jadi. Paling ya sekitar 4 jam lah. 4 jam. Nah, ini jadi ini ciptaan Pak Tua sendiri, bukan beli. Nah, bukan. Mungkin yang jual ada untuk sekarang. Cuma kalau Pak Soli ini, Pak Tua ini bikinnya sendiri. Ya, terus seneng pakainya suka dari bambu sama waregu. Ini yang dari waregu. Oh. Nah, ini dari waregu. Jadi beda. Ini bambu biasa. Ya, bambu biasa. Nah, ini waregu. Ini waregu. Nah, ini bambu biasa ini. Nah, ini bambu biasa nih, teman-teman nih. Ini bambunya. Ini golongnya tuh, ini golong namanya tuh. Kalau sekarang kan real. Nah, kalau untung di joran kecil ini berarti pakainya golong. Nah, kalau ini dari waregu. Ini dari awi. Ya, bambu. Dari bambu. Nah, kalau ini dari waregu. Nah, ini dari waregu. Nah, gagangnya dari tanduk. Nah, ini bebnya pun
beda tuh. Jadi bednya melambangkan gitar ya Pak. Iya, gitar. Kalau ini berarti pegangannya ini bukan dari bambu ya Pak? Bukan, itu pegangnya dari tanduk. Nah ini tuh bedanya seperti ini. Cuma untuk golongnya sama kecil seperti ini. Ya. Cuman Jadi bahan jorannya dari wargu. ya bahan joran namanya tuh masih bambu itu termasuknya ya? Bukan. Beda. Beda lagi. Oh, jadi beda bambu lagi. Kalau orang Sunda bilang tuh awi, kalau ini wargu. Ya, wargu. Jadi cuma sama-sama dari pohon tradisional lah. Ya, pohon tradisional. Nah ini untuk merepiu. Untuk kelenturannya bambu sama wargu lebih enakan mana Pak? Lebih lenturan wargu. Lebih lenturan wargu. Kekuatannya juga lebih kuat lagi. Paling lentur ini paling lentur biar paling enak. Untuk tingkat kepatahan ya urusan patahnya itu tergantung pemakaian. Untuk pemakaian. Ya. Jadi hampir sama kekuatannya. Ya, sama. Itu hampir sama kekuatannya. Jadi memang untuk di alat tradisional itu lebih apa ya? Lebih ke hatinya kalau mancing itu lebih puas ya Pak? Ya, lebih puas. Lebih enak. Nah, ini saya sudah bahas masalah joran. Nah, sekarang kita lanjut ke tempat menyimpan ikan. Hasil tangkapan ikan habis pakai mancing maupun habis pakai menjala. Nah, ini sekarang saya mau review masalah alat tempat menyimpan ikan. Nah, saya mau tanya lagi Pak Tua, kalau ini bahannya sama dari bambu? Ini bahan bambu. Terus yang pakai ikatan ini dari tali plastik. Dari tali plastik. Iya, buat ininya wengkuk, kalau Sundanya wengkuk gitu. Nah, ini kalau ini mungkin agak lama ya bikin ini ya? Ini lamanya tuh masalah ini. Anyam ya? Lautan. Oh. Lautan bahan. Jadi teman-teman ini sebelum dianyam ini menggunakan teknik anyaman tangan ya, asli tangan, nggak bisa mesin, keterampilan tangan. Cuma sebelum dianyam ini si bambu tersebut harus diraut dulu, dibikin halus, dibikin lentur, dan posisinya pun beda, tidak asal naro bambu, asal bambu. Asal bambu. Ini kalau bambunya biasanya pakai bambu apa Pak? Bambu ikat. Bambu ikat. Nah, namanya bambu ikat Pak. Jadi tidak sembarang teman-teman ini harus pakai bambu ikat. Karena di sini perlukan kelenturan, karena kalau bukan bambu ikat ini itu bisa aja patah ya. Cepat patah. Istilahnya terus dan cepat korosi. Jadi salah satu Pak Tua ini namanya Pak Sule salah satu angler tradisional dan udah lama sebelum saya tahu mancing pun beliau sudah mancing di empang, di muara, di istilahnya di selokan kecil, ke laut pun dia paling pertama. Nah, jadi memang sekarang dikarenakan bertambahnya usia kita harus mencari spot-spot yang agak aman. Jadi untuk ukuran ini Pak, maaf, ini ukuran kan berbeda nih. Ini kira-kira ini untuk ukuran ikan misalkan isi. Kalau ikan taruhlah sekilo mujair itu sekilo 10 Pak. Sekilo 10 ini bisa masuk 3 kilo. Ini masuk 3 kilo. Nah, jadi kalau untuk ukuran orang ini yang gedenya ikannya 1 kilo ada 10 biji. 10 ekor jadi bisa muat 3 kilo. Itu banyak di kilogram, 3 kilo. Nah, kalau untuk yang ini Pak, itu bisa masuk 5 kilo. Ukuran 1 kilo 10 biji 10 ekor ini masuk 10 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Nah, ini agak banyak, dikit. Cuma kebetulan yang lebih besarnya lagi dulu ada, cuma sekarang sudah rusak. Soalnya nggak pernah dipakai. Udah lama nggak dipakai. Jadi teman-teman biasanya dulu tuh kalau mau mancing tuh pakai jalan kecil dari bambu dan tempat naruhnya pun ini tempat naruh namanya korang. Nah, ini kalau teman-teman ada yang nanya, kalau kita menjala bisa aja dipakai, bisa ini kan fungsinya isi buat ikan. Menaruh ikan ya. Menaruh ikan ya. Terus kalau Pak Tua sekarang itu kalau lagi mancing itu masih suka buang gas gak? Nah, ini betul ini guyonan nih, ini hiburan. Jadi Pak Tua ini kalau lagi mancing, lagi sama saya dulu waktu ada almarhum bapak saya, jadi selalu gasnya itu keluar Pak.
jadi gasnya cuma jadi suara ada, ya. aroma ada, cuma tidak nampak. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan. Jadi kalau saya bilang itu gas beracun. Karena kalau Patua udah buang gas bukan ke hidung aromanya, tapi pergi ke mata, teman-teman. Benar Pak Tua? Betul. Ini semua guyonan. Jadi memang kalau dimancing biar nggak stres, karena mancing tuh kan kita harus sambil mancing tuh sambil uyon. Kebetulan waktu itu pernah mancing di salah satu tempat sama saya, itu gas. Dia pindah spot, itu kenapa alasannya bunyi terus Pak? Alasannya itu kan sengaja untuk buang angin. Buang angin. Kalau angin nggak dibuang kayak gitu, itu ada triknya lagi. Ada triknya lagi, biar nggak bunyi. Biar nggak keluar. Biar nggak aroma nggak ada aroma. Jadi kalau bunyi aja. Aroma. Saya paling seneng karena banyak hiburan, banyak gunana. Sebelum kita lanjut ke sana dulu, kita minum dulu teman-teman. Oke. Ya, Pak Tua minum teman. Ya. Aduh, kok kesini salah? Harusnya kesini. Mohon maaf teman. Ini Pak Tua minumnya ini pakai wadah. Pak Tua minumnya beda dong. Karena saya pun sama nanti kalau usia saya udah lanjut mungkin akan berbeda juga. Nah ini jadi kelebihan dari Pak Tua itu seperti itu. Karena perjalanan Pak Tua mulai mancing itu dari tahun berapa Pak Tua? Dari tahun 78. Tuh, dari tahun 78. Nah sekarang usia Pak Tua itu kurang lebih berapa Pak? 66 tahun teman-teman. Jadi mungkin di usia segini tuh kita pun sama nanti kalau mau mancing nyari spot yang aman. Nah di spot yang tidak memakan waktu lama dan tidak memakan tenaga. Ya nggak makan menguras tenaga. Terus nggak menguras pikiran, meningkatkan emosi. Nah, jadi untuk meredam gitu. Jadi gujonannya seperti itu. Jadi kalau mancing sama Pak Tua jangan kaget karena itu suara bom tuh pasti meletus. Jadi pasti meletus. Cuma aroma nggak ada. Aroma. Iya. Terus tidak nampak. Tapi perih ke mata, itu tandanya Pak Tua udah buang gas. Nah itu teman-teman. Jadi untuk hari ini sebelum saya lanjut, nah ini kebiasaan Pak Tua nih. Ini namanya pisang pepes ya, kukus. Nah jadi pisang kukus. Ini pisang apa Pak? Ini pisang kapas. Nah ini namanya pisang kapas. Nah barangkali teman-teman mau, cuma ada satu ya. Nanti saya kasih itunya ya. Nanti saya kasih kalau teman-teman mau tinggal datang aja. Kebetulan Pak Tua ini asli Tasikmalaya dan tempat tinggalnya tuh di Kampung Cipicung. Nah ini pisang kukus. Nah ini kalau di sini dibilang tuh ini gogolong. Jadi ini rasanya manis. Ini cemilan namanya cemilan. Itu bukan donat, Bukan donat. Bukan donat. Ini kan digoreng sama kayak donat, tapi bukan donat ini. Jadi yang kalau Pak Tua mancing tuh pasti yang dibawa ini. Bahannya dari singkong. Pisang, nasi udah jelas, pisang kukus sama ini gogolong. Nah, manis ini ya. Nih. Nah, jadi mungkin untuk di spot mancing kayak di kali maupun di rawa, utamanya ikan-ikan agak kecil, tidak menutup kemungkinan walaupun ada ikan gede, memang medianya harus ini pancing yang tradisional yang tadi. Yang namanya di kali itu paling gede nggak seberapa gede lah, paling ukuran sekitar 1,5 kiloan lah. Itu masih bisa ketarik ya? Bisa ketarik, bisa keangkat. Cuma memakan memang waktu lumayan ya? Iya, waktu lumayan. Karena kita harus pelan, harus tertib. Karena kelenturan joran sama kekuatan tali. Nah, jadi ini si joran ini yang tadi saya bilang. Kalau kita angkat ikan yang taruhlah 1 kilo ke bawah lah, 1 kilo paling gede. Ini pasti posisinya begini ya Pak? Iya. Nah jadi nggak gini lagi ke sini. Tuh, jadi ini udah mendekati letter O pun lebih. Iya. Nah, kalau kita asal angkat itu bisa aja patah. Kalau nggak patah, putus ikannya ambil. Iya, gitu. Nah di sini perlu teknik
teknik ya, tinggi. teknik memainkan sampai lemahnya ikan. Nah, jadi itu untuk di review kali ini mungkin saya review patua tuh baru yang pertama. Nanti banyak lagi yang saya akan bahas. Ini baru saya bahas ini untuk ngancing di spot selokan pakai alat piranti tradisional. Nah, nanti saya akan bahas lagi untuk mancing kayak di spot muara, terus di laut dan di empang. Di situ kalau sini bilangnya situ, kalau sono danau mungkin ya. Danau. Kalau di kami dibilangnya itu situ itu, Pak. Ya. Nah, jadi teman-teman mungkin untuk review kali ini saya bincang-bincang inilah, bincang-bincang santai hal ini sampai di sini dulu. Dan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau kukus pisang, tinggal datang ke Kampung Tasikmalaya, hubungi Patua ini Kampung Cibicung. Nah, jadi beliau memang selalu ada tiap hari, selalu ada kukus pisang sama gogolong. Ya, cuma tapi nggak gratis ya, harus beli ya. Nah, jangan kaget nanti kalau ada suara itu, karena itu bisa disetting, Pak. Kalau Patua itu bisa disetting. Jadi aroma tidak ada. Aroma. Suara nyaring bunyinya suaranya. Tapi perih kena mata itu kan, jadi bingung misalnya, Pak. Yang lain tuh kalau buang gas biasanya aromanya kecium ke hidung. Kalau ini nggak ada aroma, tapi mata perih. Nah, mungkin teman-teman juga baru tahu ada yang buang gas tapi perih kena mata, ya. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa saksikan terus channel saya Denny Pancing Tasik, dan jangan lupa like, subscribe, subrek ya teman-teman, subrek lalu share. Mungkin di sini dulu. Kalau ada kekurangan baik kata-kata mau perbincangan kita barusan, mohon maaf karena ini tidak ada maksud apa-apa, cuma ini guyonan, cuma ngobrol santai. Nah, mungkin dari sampai di sini dulu. Bye. No boncos-boncos ya. No boncos-boncos.